masuk sekolah agar nanti pikirannya dan juga lebih terbuka. Baiklah, sebelum kita mulai berdoa, silakan Anda lihat di bawah meja dan kursi Anda. Kalau ada sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Sudah? Oke, silakan Hamil ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Pada teman-teman hari ini kita akan doa mulai. Amin. Selesai. Oke. Siapa yang tahu apa tema pelajaran kita pada hari ini? Ada yang sedang membaca dikirim di WA group? Nah, pendidikan Jepang di Indonesia. Kita belajar mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis kebijakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Materi pembelajaran kita yaitu kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, aku mau bertanya sebelumnya, tahukah Anda satu-satunya negara di Asia yang menjajah Indonesia? Jepang, benar sekali, itu adalah negara Jepang. Jepang merupakan satu-satunya negara di Asia yang menjajah Indonesia. Baiklah, di sini pada pembelajaran pendudukan Jepang itu memiliki buku penilaian. Kalau Anda perhatikan, ini adalah kriteria penilaian yang akan dijalankan nantinya. Yang ada di sini dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di mana penilaian sikap akan dinilai dari segi ada religius, disiplin, kerjasama, dan saling menghargai. Dari penilaian pengetahuan melalui asesmen dan keaktifan Anda di dalam kelas, serta penilaian keterampilan yaitu diskusi kelompok dan presentasi. Paham semuanya? Paham. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ini bendera apa? Jepang. Nah, hal apa yang terpikirkan oleh Anda jika kita menyebutkan hal mengenai Jepang atau membahas mengenai Jepang? Hal apa yang pertama kali terpikirkan oleh Anda? Kimono. Apa lagi? Naruto, apa lagi? Sofian, apa Sofian? Apa lagi? Apa lagi? Film Jepang. Nah, benar ya. Jadi itu hal yang keempat dari kita ini ketika kita berbicara mengenai Jepang. Nah, ya silakan Ayu. Oke, silakan perhatikan gambar selanjutnya. Gambar apa ini? Apa lagi? Makanan dari Jepang. Apa lagi? Produk-produk Jepang. Sofian? Produk Jepang. Ada apa aja di sini? Apa produk-produk Jepang? Misalnya Shisui, Yamaha, Ajinomoto, Ramen. Nah, itu kesukaan Anda kan Ibu? Apa dibandingkannya sekarang makanan kesukaan kamu apa? Sebanyak yang jawab sushi Bu, ramen, Gulai-gulainya. Gulai ya. Nah itu adalah bentuk produk-produk Jepang yang kita pakai pada hari ini. Lalu apakah kebijakan Jepang di Indonesia seindah produk-produknya yang kita nikmati sekarang? Tidak. Oke, kita belajar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Di sini ada konsep pendudukan.
Oke, bagus sekali ya jawaban Sofian. Ada lagi? Silakan Habib, mungkin tahu apa perbedaan dari penjajahan dan juga pendudukan? Kalau yang menurut saya memang itu penjajahan itu dia mendudukan tapi dia mengontrol pemerintahan ekonomi kekuatan militernya dia agama eksploitasi seluruh sumber dayanya. Kalau pendudukan itu dia menduduki dan hanya menempati wilayah tersebut. Oke, bagus sekali. Jadi benar ya, penjajahan dan pendudukan. Pada dasarnya penjajahan dan pendudukan ini dia serupa tapi tak sama. Jadi penjajahan itu adalah usaha memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah lain dengan cara menguasai pemerintahannya dan juga mengeksploitasi sumber daya alam di daerah jajahannya. Sofian dan Kasih tolong perhatikan ini ya. Lalu kalau pendudukan adalah proses menduduki suatu wilayah dari kepentingan militer. Paham ya perbedaan penjajahan dan pendudukan? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu akan menghadirkan kehidupan atau kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, kalau kita berbicara mengenai kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia, kebijakan apa saja yang Anda ketahui? Kebijakan Jepang di Indonesia? Apa? Romusa, apa lagi? Iya, apa lagi? Mungkin ada yang masih kita rasakan sampai sekarang kebijakan ini? Kebijakan pada masa Jepang yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang ketika Anda sekolah ini apa? Upacara. Apa lagi? Iya, apa lagi? Ya itu kok menentukan badan sedikit itu nah, juga kebijakan yang ada itu seperti sistem belajar kita ya di Indonesia, ada sistem SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu merupakan kebijakan Jepang pada saat menduduki Indonesia. Lalu, jika kita berbicara mengenai kebijakan Jepang pada bahasa Indonesia, pada masa Belanda dulu bahasa Indonesia diperbolehkan atau dilarang? Dilarang. Lalu pada masa Jepang diperbolehkan. Kenapa pada masa Jepang diperbolehkan itu? Padahal kan itu bisa menumbuhkan semangat bangsa Indonesia pada saat itu. Ada yang bisa memberikan analisisnya? Mengapa Jepang saat kedudukan Jepang diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia? Menarik simpati. Apa lagi? Apa Hasan? Kenapa pada saat mendudukan Jepang diperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia? Apa tujuannya dia memperbolehkan itu? Karena Jepang pada masa itu dia bukan menjajah Indonesia, tapi mereka mencari bantuan di Indonesia, hanya diperbolehkan. Oke, berarti demi kepentingan dia ya. Oke, bagus sekali jawaban Anda semua. Jadi Ibu pertegas bahwa pada masa Jepang ada kebijakan yang namanya language planning, yang artinya Jepang itu dia melarang keras penggunaan bahasa Belanda dan menyebarluaskan penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepang. Tujuan Jepang melakukan kebijakan seperti itu agar dia mudah untuk berkomunikasi dengan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia saat itu dia belum terlalu fasih untuk berbahasa Jepang. Jadi Jepang susah untuk mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia pada saat itu. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok, yang mana kita ada 4 pembahasan, yaitu kebijakan pada masa pendudukan Jepang di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Silakan dibentuk kelompoknya. Ini sini. Oke, ini berempat, berarti itu berempat ya.
sama kelompok. Bisa mengerjakannya ya, Sen? Bisa, Ibu. Gimana kelompok 2 aman? Hasan nanti bermain HP ya, Hasan? Ya, Ustaz. Hasan mau juga? Kalau kelompok 4 bisa? Apakah sudah siap? Sudah. Sudah? Sudah kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4? Oke, silakan dari kelompok 1. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Iya. Dan mana sepatunya Sofia? Tidak rapi. Jadi Bu, Ini kelompok satu. Sofia, melihat ke teman-teman. Semuanya perhatikan Sofia. Jadi saya sama dari kelompok satu yang dimana kami membahas mengenai kebijakan masa Jepang pada bidang politik, yang dimana Jepang itu sendiri membagi wilayah Indonesia menjadi 10 presidenan yang disebut dengan shu. Dan setiap presidenan shu ini terdiri atas atau raja atau shi, kabupaten atau ken, kawedanan atau gur, kecamatan atau son, dan kelurahan atau ku. Dalam susunan birokrasi pemerintahan, jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dijabat oleh orang-orang Jepang. Kemudian pemerintah daerah pada masa pemerintahan Jepang diaktifkan kembali untuk memperkuat hubungan terhadap kebutuhan ekonomi perang. Setelah menguasai Indonesia pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pemerintahan Jepang terlibat dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi militer. Maka dari itu pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer yang masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Darat di Kugon, Angkatan Laut atau Kaigon. Dan ketiga wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Dan ketiga daerah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tommy Sujan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Akamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Lalu pasukan militer ini ditambah dengan Angkatan Laut, Dengi dan Kenkai. Yang ketiga ada pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan dan Bawah untuk daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang pusatnya di Makassar. Dan pembagian administrasi semacam ini terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik di militer maupun di politik ekonomi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya memperhatikan ya. Ya, Baiklah, saya perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang bagaimana masalah kerja Jepang di bidang ekonomi. Nah, selama masa kerja Indonesia dijalankan konsep ekonomi barat. Artinya semua kekuatan ekonomi Indonesia itu digali untuk menopang kegiatan dan lalu pahami bahwa sebelum memasuki perang dunia kedua, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Nah, sasaran utama Korea tersebut adalah semenanjung Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang, sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya, yang tentu akan mendukung sumber daya dan kelancaran Jepang dalam menghadapi perang. Nah, kayaknya tersebut sangat cocok untuk kepentingan di industri Jepang. Indonesia juga dilihat sebagai tempat penjualan produk Indonesia. Nah, khususnya para dunia kedua yang perhatikannya merupakan wujud pembukaan dari ambisi dan semangat imperialisme masing-masing negara untuk memperluas daerah kekuasaannya. Bahkan Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung gerak maju kekuatan tentara Amerika, tentara Serikat dan melawan kekuatan Sekutu Belanda. Nah,
sementara itu bidang perkebunan masyarakat Jepang mengalami kemunduran. Tanah itu diganti dengan tanaman padi untuk menghasilkan bahan makanan dan bahan lainnya yang sangat dibutuhkan. Misalnya jarak. Tanaman jarak waktu itu sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak, belum mesin, termasuk mesin untuk keempat. Tanaman kimia juga sangat dibutuhkan yaitu untuk perawatan abdi Madagaskar. Sebab penyakit malaria sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tubuh para prajurit. Pabrik obat yang sudah ada di Indonesia zaman Belanda terus menunjukkan hal Jepang. Hanya sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Iwan. Oke, selanjutnya kelompok Ida, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok Ida akan mendiskusikan hasil diskusi kami tentang kebijakan Pemerintah Jepang, yaitu tentang bidang sosial. Dalam bidang sosial diberlakukannya Musa karena melihat dari praktek-praktek eksploitasi ekonomi masa Pemerintah Jepang telah banyak menghancurkan sumber daya alam sehingga menimbulkan krisis ekonomi. Pergerakan sosial yang dilakukan Pemerintah Jepang dalam bentuk kenrokoshi atau kerja bakti yang lebih mengarah pada kerja paksa hanya untuk kepentingan perang. Nah, kemudian semakin luasnya daerah Pemerintah Jepang itu, dia memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk membangun sarana pertahanan berupa buku, lapangan udara, jalan raya, dan juga bawah tanah. Tenaga yang mengerjakan itu semua diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya, sehingga kegiatan ini menggunakan sistem kerja paksa dengan istilah Musa. Pada awalnya mereka melakukan dengan sukarela, namun lambat laun terdesak oleh perang Pasifik sehingga pengaturan tenaga diserahkan kepada yokai yang ada di setiap desa. Banyak tenaga pengusaha yang tidak kembali dalam tugas sebab meninggal akibat kondisi kerja yang sangat berat dan tidak diimbangi oleh gizi serta kesehatan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4, silakan mempresentasikan hasilnya. Terima kasih. Saya kelompok 4 mempresentasikan bidang pendidikan dan budaya. Itu juga alat mengikuti kegiatan latihan stabilitas pembelajaran. Mereka benar-benar menjalankan Jepang di sport station. Para pelajar juga harus menyiapkan dan budaya, menghormati negara, dan melakukan gerakan Taisho serta self-care. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar turun dari 1.500 menjadi 13.502. Sekolah lanjut turun dari 642 menjadi 32. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan ada jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjut merosot sampai 60%. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar, kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran di sekolah. Oke, tadi semuanya teman-teman. Oke, jadi yang disampaikan teman-teman kalian tadi itu benar ya. Itulah kebijakan terhadap kehidupan Jepang di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang pendidikan dan budaya. Oke, sudah paham mengenai kebijakan Jepang di Indonesia? Sudah. Oke, baiklah. Mau main game? Mau main game? Oke, kita main game. Silakan semuanya siapkan 2 kertas. Kita akan main game yang namanya True or False. Silakan semuanya siapkan 2 kertas ya untuk diangkat nantinya. Kalau yang agak besar. Oke, nampak ya? Oke, setiap kelompok Ibu harap bekerja dengan kelompoknya karena ini mengumpulkan poin dan lomba. 2, ada true, ada false. Nanti kalau jawabannya true, apa itu? Kalau jawabannya false, itu akan salah. Di kotak-kotak ini ada 2 pertanyaan bonus
Kapan kok? Nah, yakin kan? Tidak Tidak ada. ada. Yakin? Tidak Satu, ada. dua, tiga. Jumlah sekolah dikurangi secara drastis pada masa pendudukan Jepang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? True. Oke, benar. Lanjut ke nomor 3. Nomor berapa? Oh, itu nomor 4 kok. Yakin? Ibu, 9. Oke. Keren nomor 1. Sistem pemerintahan pada masa pendudukan Jepang adalah sistem pemerintahan sipil. 5, 4, 3, 2, 1. True. Jawabannya salah. Sistem pemerintahan pada masa Jepang itu adalah militer. Pada sipil itu Belanda. Oke, kembali ke nomor 2. Silakan. Masih ada satu pertanyaan bonus lagi. Silakan itu. 12. Oke. Oke, lanjut kelompok 10. Jubuniyaku adalah istilah yang merujuk kepada Buddha dan Sakti pada masa pendudukan Jepang. True or false? 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu? Oke, benar. False. Benar. Benar jawabannya false. Oke, lanjut. Silakan kelompok 3. 6, Bu. 6. Pada masa pendudukan Jepang diterapkan konsep ekonomi perang. 5, 4. Apa itu? True, betul. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Awalan. 5. Yakin? Oh, sampai dulu itu. Yakin atau tidak? Insyaallah subhanallah. Oke. Kegiatan pejabat di masa Jepang diberi nama Kinohoshi. 5, 4, 3. True. Yakin? Yakin saja lah, Bu. Benar. Silakan kelompok 2. 9. Ciri-ciri pendidikan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia yaitu dualisme, konkordansi, dan sentralisasi. 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana ini? Asal-asal. Jawabannya false ya. Salah. Iya, silakan ya. Lanjut ke kelompok 4. 2. Organisasi Majelis Islam Angkatan Indonesia dilarang pada masa pendudukan Jepang. True or false? Apa itu? Coba False. False. Betul, false. Pilihan. Oke, kelompok
Bye guys. Ayo. Bagaimana sistemnya? Maunya menurut kelompok untuk menentukan pemenang. Kami aja udah kalian bersalah. Silakan kalau kedua kelompoknya sering berdua. Ini ada siapa yang menang? Ini hadiah untuk yang menang ya. Makasih Bu. Oke. Oke, dikeluarkan kertas lembar. Soal pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara masa penjajahan Belanda dengan kedudukan Jepang di Indonesia. Catat saja soalnya. Ya, perbedaan. Yang kedua, menurut pendapat Ananda, manakah yang lebih baik pendidikan di Indonesia? Oh iya. Sudah siap nomor satunya Ananda? Belum. Oke, siapkan. Oke, sudah? Yang kedua, menurut pendapat Ananda, manakah yang lebih baik pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda atau masa pendudukan Jepang? Sertakan alasan Ananda. Oke, kalau sudah siap, nanti silakan dikumpulkan ke depan ya. Sudah siap kok. Sudah? Belum ya? Sudah? Sudah Arif? Belum. Sudah? Sudah Bu. Bu, nanti ini sama-sama belum ya? Ada lagi yang belum? Sudah semua? Oke, asesmen ini akan dibuka terlebih dahulu. Nanti untuk penilaiannya akan dikirim di WA Group. Dan jika nilai kalian di bawah KKM, tolong temui ibu di kantor besok pada jam istirahat. Oke? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Abil bisa? Ada apa yang Abil? Dengarkan Abil semuanya. Jangan langsung dengan Jepang di Indonesia itu masih menang juga Belanda sebelum reformasi dunia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya ingat adanya proklamasi kemerdekaan. Nah, pada Mei 1940 awal perang dunia kedua terjadi Jepang bersama sekutunya melakukan dan masuk ke dalam perang dunia kedua untuk melawan perang sekutu di Pasifik, di Asia Pasifik. Pengalaman politik bahwa masa Jepang itu bervariasi tergantung sepak seseorang itu tinggal di status sebagai orang tersebut. Di mana kedudukan Jepang itu terbagi dari beberapa bagian, mana itu dalam bidang politik, ekonomi maupun di bidang sosial budaya maupun di bidang pendidikan. Oke, sudah? Sudah Abil? Oke, langsung saya beri tepuk tangan untuk Abil. Ini untuk Abil. Karena sudah lima ya. Oke. Sudah